dikasihi oleh Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama hari ini kita boleh beribadah bersama secara virtual. Kita percaya kuasa Tuhan tak terbatas memenuhi setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita. Kami sungguh bangga miliki Tuhan yang besar seperti Engkau. Oleh kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Sebab kami tahu Tuhan Engkau bekerja di setiap kehidupan kami. Bapa, kami tahu sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau takkan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau selalu beserta kami. Dan hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini saya bersyukur karena kembali diberi kesempatan oleh jemaat, oleh gereja dan pemimpin di tempat ini untuk bisa membagikan satu hal. Dan saya berdoa firman Tuhan yang saya bagikan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk GBI Siloam agar Engkau berkati jemaat, Engkau berkati pemimpin dan gembala. Pada hari ini kami berdoa untuk firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat menguatkan, menghibur kami semua Tuhan. Firman Tuhan menjadi jalan keluar, firman Tuhan menjadi jawaban untuk kami dapat berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami, Roh Kudus beri pengertian kepada kami Yesus. Pada hari ini kami rindu untuk kami tidak saja menjadi pendengar dan menyimpan firman Tuhan dari dalam hati, tetapi kami juga ingin melakukan, menjadi berkat, menjadi dampak untuk orang lain di luar sana. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Kami bersyukur saudara bahwa gereja GBI Siloam memberi kesempatan kembali kepada saya untuk membagikan firman Tuhan. Dan saya berdoa firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita di masa-masa yang sulit ini saudara. Pandemi kita tidak tahu kapan berakhir. Pandemi kita tidak tahu bagaimana mungkin kita akan menghadapinya ke depan. Tapi kita percaya dan yakin ada kasih, ada kekuatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin membagikan tentang satu hal saudara. Judul atau tema khotbah saya pada hari ini adalah melawan roh ketakutan. Sekali lagi, melawan roh ketakutan, saudara. Saudara, banyak sekali orang menghadapi ketakutan itu hanya dengan berpikir, saudara. Hanya dengan melihat. Hanya dengan overthinking, saudara. Tetapi, pada hari ini, saudara, saya mengajak kita semuanya. Ketakutan harus kita lawan. Sekali lagi, ketakutan harus kita lawan. Oleh sebab itu, saudara, kita tidak bisa menyelesaikan ketakutan hanya dengan memikir, tetapi kita harus melawan ketakutan itu, saudara. Orang berkata, aduh saya takut, saya khawatir. Kita selalu mengomong terus, saudara. Tetapi firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk kita melawannya, untuk kita bergerak, ambil action untuk melawan ketakutan. Seringkali sebagai manusia, kita takut akan banyak hal, saudara. Sebagai manusia, kita takut mengenai masa lalu yang menghantui kita. Sebagai orang Kristen, kita takut bahwa masa lalu itu akan menghantui, akan menggerogoti hidup kita. Kita takut akan masa lalu. Kita takut akan masa sekarang juga, saudara. Kita takut, ini nanti bagaimana suamiku, bagaimana anakku. Kita takut dengan apa yang kita hadapi sekarang. Pandemi, saudara. Dan yang terlebih lagi, sebagai manusia, seringkali kita takut akan masa depan kita. Seolah-olah
Tuhan tidak berjalan bersama kita. Seolah-olah Tuhan itu akan membiarkan kita. Tetapi pada hari ini, mari saudara, kita hidup untuk melawan ketakutan. Takut dan khawatir itu adalah bagian dari kehidupan kita, saudara. Tetapi yang dilarang adalah kita tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan itu, saudara. Sebagai manusia kita sering takut, saudara. Sebagai manusia kita tidak bisa menghindari kekhawatiran karena kita berada dalam daging ini, saudara. Daging yang lemah. Tetapi yang tidak boleh adalah kita terus-menerus khawatir. Terus-menerus ketakutan. Pada hari ini saya berdoa firman Tuhan menjadikan kita, anak-anak Tuhan, yang bisa melawan ketakutan, melawan kekhawatiran, sehingga kita tidak hidup dalam kekhawatiran ataupun ketakutan. Melawan ketakutan di dalam hidup ini, saudara. Salah satu hal supaya kita tidak hidup dalam ketakutan adalah apa, saudara? Dengan merubah pola pikir kita. Bagaimana cara merubahnya? Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita mendengar, dan saya berdoa firman Tuhan bisa merubah pola pikir kita berkenaan dengan ketakutan itu, saudara. Mari kita ganti pola pikir takut, pola pikir khawatir dengan pola pikir yang firman Tuhan berikan. Firman Tuhan yang menguatkan ini, saudara. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi, sebab Allah tidak memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketakutan. Satu ayat ini akan kita bahas. Bagaimana kita bisa melawan roh ketakutan. Seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan, saya berdoa mengganti pola pikir dunia yang membuat kita takut dan khawatir. Dan mari kita ganti dengan pola pikir firman Tuhan, pola pikir kerajaan surga, saudara. Firman Tuhan, Tuhan tidak memberikan kepada kita sebuah roh ketakutan. Dikatakan bukan roh ketakutan. Roh ini bukan berarti roh yang gentayangan begitu, saudara, ya. Tetapi ini sebuah watak, saudara. Sebuah pengaruh yang menguasai jiwa hidup kita. Sebuah ketakutan. Roh ketakutan, sifat penakut. Mungkin malu, mungkin pengecut, saudara. Roh ketakutan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Artinya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memberikan watak atau sifat penakut atau pengecut. Melainkan, nah ini kita belajar, saudara. Melainkan, nah kita belajar. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Kita ganti cara pikir duniawi, ketakutan, pengecut, khawatir, malu-malu dengan hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini, saudara. Dan saya yakin kita bisa melawan ketakutan. Ingat, Allah, Tuhan, tidak memberikan kita roh ketakutan. Tidak memberikan kita jiwa. Tidak memberikan kita sifat penakut, pengecut, menghindari masalah. Oleh sebab itu mari kita baca apa sih yang Tuhan telah berikan, sehingga dengan ini kita dapat melewati, kita dapat melawan roh ketakutan. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Sekali lagi, roh yang membangkitkan kekuatan. Kita akan mulai masuk, saudara, ke dalam perubahan cara pikir duniawi menjadi cara pikir ilahi. Yang mana sebenarnya kita sudah punya, tetapi kita tutup atau tertutup dengan permasalahan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan yang mana kita tinggali. Untuk kita masuk ke dalam cara pikir kingdom, cara pikir ilahi, saudara. Yang pertama,
untuk melawan roh ketakutan, kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan kita roh kekuatan, saudara. Power, saudara. Untuk melawan ketakutan yang pertama, harus kita sadar kita punya kekuatan atau power yang dari Tuhan untuk mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, dan membuat kita maju, membuat kita bisa kuat untuk menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Ketakutan membuat kita lemah, membuat kita tak berdaya, saudara. Tidak pede dengan diri sendiri. Aku bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya? Aku bisa nggak menghadapi semua ini? Aku mampu nggak ya berjalan sendiri? Tetapi saudara, firman Tuhan pada hari ini membuat kita sadar bahwa Tuhan memberikan kekuatan ilahi bagi kita untuk kita bisa maju, saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga dalam lindungannya. Kita memiliki perlindungan ilahi, yaitu kekuatan ilahi. Roh Kudus adalah kekuatan kita. Pada saat kita lemah, kita datang kepada Roh Kudus. Lalu Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus bahkan memberikan kita hikmat. Untuk apa? Kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Pada saat kita sadar bahwa ada kekuatan yang dari Roh Kudus, kita tidak menjadi jemaat atau anak Tuhan yang gampangan, saudara. Kita tidak menjadi jemaat atau anak Tuhan yang merasa ketakutan, yang merasa tidak pede, yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Gagal dikit nyerah, putus asa, hidup ini terasa hampa. Gagal sedikit, buntu sedikit, lalu kita berkata, aku tidak mampu. Ingat, saudara, kita diberikan roh kekuatan, Roh Kudus, yang mana membuat kita bisa breakthrough, bisa maju. Dan itu adalah hal yang harus kita syukuri. Karunia besar untuk kita semua, saudara. Mari kita pede sama Tuhan kita. Kita confident sama Tuhan kita, saudara. Tuhan yang menaruh benih hebat dalam diri saya dan diri Anda semuanya. Untuk melawan roh ketakutan itu ada dalam diri kita. Bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Tidak hanya kekuatan, saudara, tapi juga pengaruh, saudara. Pada saat kita kuat bersama Tuhan, maka hidup kita akan berpengaruh, saudara. Orang Kristen, anak Tuhan harusnya berpengaruh dimanapun mereka berada. Dalam bisnis, dalam sekolah, orang akan tahu siapa kita karena kita punya power itu, saudara. Kita punya pengaruh itu, saudara. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut lagi, saudara. Kita akan maju ke depan. Orang Indonesia itu paling sering menggunakan kata ini, saudara. Wah, aku sungkan nih. Nggak enak aku ya. Sungkan. Tetapi pada hari ini engkau memiliki kekuatan untuk engkau bisa berjalan melangkah dengan imanmu, saudara. Ada yang menyertai engkau, saudara. Suami istri engkau miliki ini. Engkau mempunyai kuasa, engkau mempunyai power untuk membawa keluargamu keluar dari permasalahan. Engkau memiliki kuasa atau power. Pergunakan itu untuk melawan ketakutan, kekhawatiran. Ingat, Tuhan bersama kita. Suatu saat, saudara, saya diminta oleh gereja saya pada saat saya melayani di Jakarta dulu untuk saya mencari dana untuk pagelaran Natal, saudara. Dan dananya sangat besar, saudara. Lalu saya disuruh cari dana, saya bilang, aduh saya malu. Saya sungkan, saudara. Saya sungkan. Saya harus bikin proposal ke perusahaan-perusahaan, ke jemaat-jemaat, saudara. Saya malu, saya tidak pede. Saya takut. Saya biarkan hidup saya biarkan pelayanan saya dikuasai oleh ketakutan itu. Tetapi pada saat saya sadar ini bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan. Maka saya sadar, pada saat saya berjalan untuk bertemu dengan orang yang akan saya berikan proposal, lalu saya berkata, Tuhan berikan saya hikmat, saya melangkah dengan iman. Saya tidak takut lagi, saya bersama Tuhan, pimpin bibirku, berikan hikmat aku untuk berkata-kata. Dan puji Tuhan, saudara, tugas pelayanan itu lancar, saudara. Natal dapat berjalan dengan baik, semua terpenuhi, saudara.
Pada hari ini firman Tuhan mengatakan untuk kita tidak boleh takut lagi. Kita lawan ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak boleh tinggal dengan apa? Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Roh Kudus adalah kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama, kita memiliki power, kekuatan, saudara. Yang kedua, dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih. Yang kedua, kita tidak boleh takut lagi, karena Tuhan memberikan kasih dalam kehidupan kita, saudara. Ada sebuah kota, saudara, di daerah Amerika, di daerah kota Philadelphia. Zaman dulu, tahun 1800-an, masih ada perbudakan di Amerika, saudara. Setiap budak yang dibeli, kalau budak itu lari, saudara, maka budak itu akan lari ke kota Philadelphia. Karena kota Philadelphia itu adalah kota di mana kota yang bebas dari perbudakan. Kalau budak lari ke kota Philadelphia, maka budak itu akan bebas. Maka budak itu tidak akan lagi mempunyai tanggung jawab, kewajiban kepada orang yang membelinya. Makanya kota Philadelphia disebut juga City of Brotherly Love, kota kasih persaudaraan, saudara. Dalam hidup ini, saudara, kalau engkau tidak mau diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, mari kita praktekkan kasihmu dalam hidup ini. Harus saling mengasihi sesama jemaat, sesama keluarga. Karena kasih menghilangkan atau menghancurkan ketakutan. True love cast out fear, saudara. Jangan memusuhi, saudara. Kasih menghilangkan ketakutan. Oleh sebab itu, mari kita berlomba untuk memiliki komunitas, saudara. Mari kita berlomba untuk memiliki komunitas yang mana saling mendukung, saling berjuang untuk mensupport kita, sehingga kita menjalani proses Tuhan tidak di dalam kesendirian, tidak di dalam ketakutan. Karena banyak yang support, banyak yang mendoakan, saudara. Tetapi terlebih daripada itu, saudara, kita memiliki kasih yang mana saudara seiman kita punya kasih. Kita memiliki kasih yang juga kita bagikan. Tetapi yang paling penting adalah kita memiliki kasih yang dari Bapa itu sendiri, saudara. Kita memiliki kasih yang dari Tuhan itu sendiri, saudara. Amin, saudara. Kasih yang dari Tuhan membuat kita menjadi kuat dan berani untuk melawan setiap roh ketakutan, saudara. Saat kita khawatir, saat kita takut, Anda harus ingat kasih Bapa yang menguatkan. Pada saat kita menghadapi masalah, jalan buntu, kita harus tahu ada kasih Bapa yang menguatkan kita, yang membuat kita bisa melawan ketakutan dan membuat kita berjalan melewati proses yang Tuhan izinkan, dan bersama Tuhan kita dapat melewati permasalahan karena kita punya kasih yang dari surga itu, saudara. Pada hari ini, saudara, kita punya kekuatan, kita punya kasih persaudaraan. Tapi yang terpenting, kita punya kasih dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus itu. Dan Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan kasih-Nya. Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan dalam hidup ini. Dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa tidak Bapa mana yang kita minta roti tapi dikasih batu, minta telur tapi dikasih kalajengking. Bahkan pada saat kita terkulai pun, Tuhan mau menyelamatkan kita. Pada saat kita terkulai tak berdaya pun, Tuhan tidak membiarkan kita mati putus, saudara. Dikatakan bahwa Yesaya 42 ayat 3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Pada saat kita tidak tahu harus bagaimana lagi, kita ingat ada kasih Bapa yang menyertai kita.
Pada saat kita tidak tahu, Tuhan, aku nggak tahu aku harus apa. Ada kasih Tuhan yang melampaui segala akal, yang tidak membiarkan kita, anak-anaknya, putus terkulai, saudara. Dan ini harus kita syukuri, saudara. Jangan kita anggap enteng, kita berkata, oh ya kasih Bapa, kasih Bapa. Saya tahu kasih Bapa. Saya sering mendengar kasih Bapa, tetapi ini real. Kasih Bapa itu real. Ketakutan itu real. Tetapi kasih Bapa lebih besar dari ketakutan itu sendiri. Oleh sebab itu, pada saat kita sadar ini, kita akan mampu melawan ketakutan itu. Kita punya kuasa power, kita punya kasih, love, true love, casting out fear. Kasih sejati itu menghancurkan ketakutan, saudara. Manusia sadarnya itu belakangan. Kadang-kala kita punya masalah, kita mengeluh sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan, dan Tuhan tolong, lalu kita bersaksi, iya Tuhan baik untuk saya. Enggak, saudara. Kita harus sadar bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kita. Kita seringkali antusias di belakang pada saat Tuhan membantu menyelesaikan masalah kita. Tapi ingat, saudara, bahwa pada saat ada pintu yang tertutup, ingat, saudara, Tuhan membukakan pintu lainnya. Pada saat ada pintu yang tertutup, Tuhan membukakan pintu lainnya, saudara. Nah, sebab itu kita jangan kehilangan pengharapan. Kita jangan menyerah, saudara. Tetapi mari kita bersyukur. Kita lawan ketakutan dengan kuasa yang dari Tuhan dan kasih yang dari Tuhan itu, saudara. Dalam kehidupan ini, saya merasa banyak pintu yang ditutup oleh Tuhan, saudara. Tapi saat ini, bertahun-tahun kemudian, pada saat kita mulai ke belakang, kita akan berkata, saya pribadi akan berkata, iya, sering kita berkata begini, coba waktu itu ini yang terjadi, maka saya tidak mendapatkan ini. Saudara, kasih Tuhan ada untuk kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi tinggal dalam ketakutan, saudara. Yang pertama, kita memiliki power. Yang kedua, kita memiliki love atau kasih, saudara. Yang ketiga, saudara, dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan apa? Ketertiban. Sekali lagi, kasih dan apa? Ketertiban. Mari kita bahas, saudara. Yang ketiga adalah kita punya self-control atau ketertiban, saudara. Bahasa Inggris dari ketertiban adalah self-control, saudara. Loh, apa hubungannya kita tertib dengan kita melawan ketakutan? Oh, ada, saudara. Dari kesemuanya ini, saudara, ketertiban atau pengendalian diri atau self-control ini, saudara, ini yang paling diremehkan, saudara. Oh, kita amin pada saat kita berkata, kita memiliki kuasa dari Tuhan. Kita amin pada saat kita merasa kita punya kasih yang sejati dari Tuhan. Tapi ketertiban, self-control, seringkali kita lupakan, saudara. Ketertiban itu pengendalian diri, saudara. Self-control, disiplin, dan tidak berlebihan. Menurut bahasa aslinya, self-control atau ketertiban itu pengendalian diri, disiplin, dan tidak berlebihan. Bukankah salah satu cara supaya kita tidak takut dalam kehidupan ini dan tidak masuk dalam sebuah masalah sehingga kita khawatir dan takut adalah kita tertib, saudara. Mengendalikan pikiran kita. Pada saat kita takut, apa yang kita lakukan? Kita pikir ke sana, overthinking, kita pikir jauh yang belum kita tahu. Kita pikir apa yang sebelumnya nggak terjadi. Tetapi pada hari ini yang ingin saya sampaikan, mari kita tertib untuk mengendalikan pikiran kita. Kita disiplin untuk mengendalikan pikiran kita. Tidak hanya pikiran, saudara. Kita disiplin dalam hidup untuk mengerjakan yang baik dan berpikir yang benar. Kita berdisiplin untuk berpikir yang baik. Kita disiplin untuk melakukan atau berbuat, memiliki perilaku yang benar, saudara. Pada saat ini kita lakukan, kita akan
melawan ketakutan. Kita akan menghindarkan diri dari masalah sehingga kita berjalan dengan hidup yang tenang, saudara. Disiplin dalam hidup, disiplin dalam mengerjakan sesuatu yang baik, disiplin dalam berpikir, kendalikan diri kita, tertibkan diri kita untuk hal-hal yang kita jalani. Karena kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu tertib, saudara. Anak Tuhan itu disiplin. Anak Tuhan telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang disiplin. Disiplin beribadah, disiplin mengasihi, disiplin beriman, disiplin dalam percaya kepada Tuhan. Disiplin untuk terus berharap bahwa Tuhan mampu menolong kita. Pada hari ini, saudara, mari kita fokuskan diri kita untuk tertib, untuk disiplin, untuk terus fokus, tidak berlebihan, saudara. Segala sesuatu yang berlebihan membuat kita hidup dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bayangkan, saudara, kita belanja, wah ada sale, ada diskon, tetapi pemasukan kita tidak sebesar apa yang kita keluarkan. Maka kita khawatir, takut, tagihan kartu kredit, tagihan utang begitu besar. Kenapa? Karena kita tidak disiplin, kita tidak tertib dalam hidup ini, saudara. Mari pada hari ini kita fokus, kita tertibkan pikiran kita seperti apa dan bagaimana Yesus berpikir. Kita tertibkan pikiran kita dengan pikiran apa yang terdapat di dalam Kristus. Kalau anak Tuhan tidak bisa self-control, kalau anak Tuhan terus marah, terus ambisius, saudara, tamak, maka hal-hal yang saya sebutkan tadi membuat atau menggiring kita ke dalam sebuah masalah. Sehingga masalah itu menggerogoti hidup kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut, saudara. Pada hari ini, mari kita hidup yang tertib supaya kita nggak dapat masalah, saudara. Memang dalam kehidupan ini kita nggak bisa menghindari masalah. Tetapi ada masalah yang kita buat sendiri, saudara. Semisal kita jago suka ngebut-ngebutan, nabrak, ya itu masalah yang kita buat sendiri. Contohnya kita tidak tertib dalam makan, saudara. Makan jeroan terus, makan yang lemak-lemak, yang minyak-minyak terus, maka kita sakit dan kita takut. Waduh, aku nanti komplikasi dan sebagainya macamnya. Mari kita tertib dalam segala hal. Tertib untuk menjaga pikiran kita seperti pikiran yang terdapat dalam Yesus. Mari kita tertib mengendalikan diri kita dan kita tertib juga hidup sehat, saudara. Maka ketakutan-ketakutan itu bisa kita lawan, saudara. Karena hidup tertib, masalah nggak akan banyak, saudara. Mari kita tertib mengatur keuangan kita. Kita tertib mengatur makan kita. Sehingga hidup kita sedikit lebih tenang, saudara. Seringkali kita tidak bisa mengatur keuangan kita. Cash flow-nya itu tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Jangankan nabung, bulanan aja nggak cukup. Kenapa? Karena kita tidak pernah tertib, disiplin. Oke, ini boleh, ini nggak boleh. Wah, ini udah terlalu banyak. Oke ya, kita makannya jangan ayam terus. Sekali-sekali kita makan sayur. Selain cash flow keuangan terjaga, kita juga lebih sehat. Oleh sebab itu, saudara, kita jadi anak Tuhan itu jangan tidak tertib. Wah, gerasa gerusu, saudara. Kita tidak tenang, kita khawatir, kita takut, saudara. Kita harus tahu bahwa kita punya kuasa, kita punya kasih dari Tuhan, dan kita punya roh ketertiban itu, saudara. Dalam Mazmur 46 ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Buat apa sih kita hidup tidak tertib, berpikir hal yang tidak perlu kita pikirkan? Lebih baik hidup kita tenang. Karena apa? Karena kita punya Allah. Tertibkan hidupmu, maka engkau bisa melawan ketakutan. Tertibkan pikiranmu, tertibkan perbuatanmu, tertibkan hatimu, untuk kita bisa berjalan lebih tenang, saudara. Kekuatan, kasih, ketertiban itu satu kesatuan, satu paket.
tidak punya pasti kalau tidak punya satu tidak bisa, saudara. Yang lebih sukacitanya kita punya semua dalam diri kita, tetapi kita tidak sadar atau ditutupi oleh ketakutan itu. Kekuatan, kasih, dan ketertiban itu satu kesatuan, satu paket. Pasti punya. Dan hal ini jangan engkau tutupi, engkau ganti dengan ketakutan dan kekhawatiran yang ada dalam hidupmu. Orang takut, orang khawatir itu biasa, tetapi yang nggak boleh itu tinggal dalam ketakutan dan dalam kekhawatiran, saudara. Mari kita hari ini gantikan ketakutan kita lawan dengan apa? Kekuatan dari Tuhan, kasih dari Tuhan, dan kehidupan yang tertib yang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa melawan ketakutan? Kita ganti pikiran duniawi dengan apa kata firman. Apa kata firman? Kita ganti ketakutan itu menjadi kekuatan dari Allah, kasih ilahi, dan ketertiban dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana melawan ketakutan? Sekali lagi, kita ganti dengan kekuatan dari Allah, kasih ilahi, dan ketertiban di dalam hidup ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang disampaikan. Kami berdoa agar firman ini dapat menjadi pedoman di dalam hidup ini. Kau meteraikan firman Tuhan pada hari ini, dan hamba-Mu percaya Tuhan, Kau akan memberkati jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang beban berat Engkau ringankan. Berkati gereja di tempat ini, berkati jemaat, pemimpin, dan gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupku, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih